Halo, masih jalan-jalan bersama gue Q, anak rantau di Swedia. Oke, kebetulan ini juga masih musim pandemi, masih musim pandemi. Kita masih dalam suasana pandemi corona yang saat ini sebetulnya masuk ke gelombang kedua, di mana ya ini gelombang kedua ini lebih parah sebenarnya dari gelombang pertama gitu. Nah, oke. Waktu gelombang pertama itu di Swedia, ini sebenarnya apa namanya? Sambil ini, lucu. Ini waktu gelombang pertama di Swedia. Oke, sekarang kita bicara soal corona. Maaf, tidak fokus. Jadi waktu gelombang pertama di Swedia itu kita sebetulnya Swedia itu tidak pernah lockdown dan Swedia itu tidak pernah menerapkan kewajiban memakai masker. Kenapa gitu? Satu, ya karena dianggap sebetulnya lockdown itu mungkin efektif, tapi hanya menunda gitu, hanya menunda penularan karena sifatnya pandemi memang ya karena sifatnya pandemi itu ya memang harus memang menyebar, dan sebetulnya sih lebih karena juga Swedia ini kan tidak banyak penduduknya gitu, jadi lebih mudah untuk melakukan jaga jarak gitu, misalnya social distancing dan semacamnya. Ini ada orang yang ngajak jalan anaknya. Juga yang diisolasi di sini adalah justru orang tua, karena corona itu sangat berbahaya buat orang-orang tua gitu yang usianya sudah lanjut, misalnya yang usianya di atas 70 tahun itu justru yang sangat dilindungi dan sangat dibuat hati-hati gitu. Memang secara statistik sebetulnya yang banyak meninggal itu orang-orang yang berusia di atas 70 tahun dan orang-orang yang memang punya penyakit bawaan gitu, misalnya ada diabetes, ada jantung, ada asma, kanker dan sebagainya. Nah, orang-orang inilah yang lebih diperketat gitu gerakannya. Sementara buat yang kita ini misalnya yang bekerja, dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Anak sekolah SD, TK, SD, SMP itu masih sekolah gitu, karena ini kita bicara di gelombang pertama kemarin ya, karena dianggap mereka tidak terlalu rentan terhadap penularan COVID gitu. Selain itu juga kan banyak dari orang tua mereka yang mungkin bekerja sebagai perawat, dokter gitu, atau tenaga kesehatan, tenaga medis yang memang dibutuhkan. Jadi kalau anaknya di rumah, otomatis orang tuanya nggak bisa bekerja kan, karena di sini nggak ada pembantu gitu. Tidak seperti di Indonesia, kita punya asisten di rumah yang bisa bantuin kita kalau kita kerja. Anak di rumah ya kita nggak harus libur dari kerja. Kalau di sini kan beda gitu. Setelah itu, nah kemudian memasuki musim panas kemarin, itu angka angka penularan pun menurun gitu. Karena nampaknya virus ini lebih suka di udara dingin gitu. Maksudnya lebih cepat penularannya di udara dingin. Mungkin juga karena kita banyak di dalam rumah. Jadi salah satu teorinya kita banyak di dalam rumah. Kita jarang keluar kalau musim dingin kan, rumah ditutup segala macam, jadi lebih mudah terjadi penularan. Dalam situasi yang normal tanpa COVID itu setiap musim dingin pun sebetulnya tingkat atau jumlah orang yang terkena flu dan influenza itu meningkat gitu loh. Nah, apalagi dengan COVID ini lebih gila lagi gitu. Nah, memang COVID ini kan sama sifatnya dengan flu juga ya gitu. Makanya ketika musim dingin ini memang sudah di warning kita akan semakin banyak
penularan akan semakin menggila. Nah, sekarang ini kita memasuki fase kedua pandemi. Setelah kita dibatasi pembatasan, bahkan di banyak negara itu ada lockdown dan segala macam ya. Itu sejak bulan Februari kemarin kita kan. Nah, dan ternyata belum berakhir gitu. Untungnya sekarang ini akhirnya vaksin sudah setelah bekerja secara mati-matian para saintis kita gitu ya, untuk menemukan vaksin yang baru ya. Sejak bulan Januari lalu mereka bekerja mati-matian, dan kerjaan lainnya tuh bisa dibilang ditangguhkan dulu gitu. Yang penting kita bisa ketemu vaksin gitu. Kenapa penting? Ya iyalah, karena tanpa vaksin kita nggak akan bisa kembali hidup seperti normal, seperti dulu gitu. Ekonomi akan berantakan. Akibatnya apa? Banyak sekali akibatnya jika ekonomi berantakan. Orang tidak bisa bekerja, kemiskinan bertambah misalnya, bahkan lebih jauh bisa terjadi peperangan. Itu nggak bagus juga. Nggak cuma peperangan, tapi juga kejahatan akan meningkat karena ekonomi yang morat-marit gitu. Dan bahkan sekarang ini kita sudah dihadapkan pada situasi krisis ekonomi yang cukup serius ya. Makanya itu semua pekerjaan untuk menciptakan vaksin menjadi prioritas utama gitu. Dan kebetulan kita di Swedia sudah mulai divaksin sejak tanggal 28 Desember kemarin. Kita itu beli dari Pfizer, kemudian juga nanti dari Moderna, dan juga dari AstraZeneca dan Oxford ya. Nah, kebetulan yang sekarang ini untuk batch pertama sudah 80.000 orang yang disuntik. Itu mereka adalah orang-orang yang bekerja di barisan terdepan, misalnya dokter, perawat, kemudian juga ada orang-orang tua yang di rumah jompo sudah mulai disuntikan juga. Nah, untuk vaksin ini di Swedia 80% masyarakat Swedia itu mendukung vaksin dan siap untuk divaksin. Meskipun ada yang menolak ya, tapi kalau saya rasa penolakan itu akan semakin lama akan semakin yang 20% ini saya yakin akan segera juga berubah pikiran gitu. Kenapa begitu? Karena kedepannya itu tanpa vaksin orang-orang yang tidak vaksin ini kan terpaksa harus diisolasi gitu, karena takutnya dia kena COVID gitu, menularkan dan bahkan bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Selain itu juga kan nanti kedepannya juga mungkin ketika kita harus bepergian ya, kita mungkin kalau nggak divaksin nggak bisa ketemu dengan orang tua kita nggak bisa ngumpul gitu loh. Kita kan juga nggak bisa say hi sama teman-teman, ngumpul dengan banyak orang, pergi kayak gitu-gitu. Jadi artinya social life kita juga terganggu kalau kita nggak divaksin gitu. Jadi kalau saya lihat kemungkinannya akan sebagian besar akan vaksin. Kenapa penting gitu? Yaitu satu, kalau kita tidak vaksin itu sebetulnya juga urusannya dengan ekonomi gitu. Jangankan lockdown ya, ketika lampu mati 2 jam aja di negara kita ya, di salah satu kota misalnya, itu sudah berapa miliar kerugian itu, baik secara ekonomi maupun individu. Nah, apalagi ini lockdown yang terus menerus gitu, kerugiannya akan sangat besar, dan itu sudah sangat dirasakan gitu. Jadi buat saya itu agak-agak lucu dengan teori konspirasi yang banyak orang yang banyak dikampanyekan
teman-teman yang saya, bukan teman-teman sih, sebetulnya banyak saya lihat di berseliweran di sosial media ya, soal teori konspirasi lah apa segala macam. Menurut saya itu nonsens gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang diuntungkan dengan pandemi ini. Tidak ada satu negara pun yang diuntungkan dengan pandemi ini. Swedia sendiri mengeluarkan triliunan crown cuma untuk mengatasi pandemi, dari mulai swab, PCR dan segala macam, sampai untuk urusan vaksin, untuk research dan lain-lain. Selain itu juga itu baru dari untuk mengatasi penyakitnya itu sendiri. Kemudian untuk mengatasi ekonomi, banyak sekali paket-paket ekonomi yang dikeluarkan dan tidak murah gitu loh. Itu sama seperti di Indonesia juga kan tidak murah gitu loh untuk mengatasi ini, baik dari sudut penyakitnya itu sendiri maupun untuk mengatasi tekanan ekonomi gitu. Nah makanya kalau ada yang bilang ini teori konspirasi, itu agak-agak kurang baca. Yang kedua gitu ya, soal kenapa sih orang begitu banyak ragu dengan vaksin. Kalau saya rasa mungkin referensi, dan kadang-kadang kita juga terlalu banyak lihat sosial media yang nggak jelas juga gitu loh. Misalnya yang anti vaksin itu ya cuma bicara fine, memang vaksin ada efeknya, tidak ada yang tidak ada efeknya. Bahkan ketika kita minum obat misalnya Decolgen kalau di Indonesia, atau di Swedia mungkin Alvedon, itu pun juga ada resikonya gitu loh. Dan ketika mereka membuat research untuk membuat obat itu, tentu saja ada resikonya dan mereka tahu itu gitu. Sama dengan vaksin, semua ada resikonya. Tapi kembali ke lebih banyak mana manfaatnya daripada mudaratnya. Tentu saja ini lebih banyak manfaatnya gitu. Makanya it worth to try gitu loh kalau menurut saya. Karena sekarang ini ya jadi seperti sama dengan membela negara juga ketika kita mengambil vaksin gitu. Ini nendang salju. Anyway, kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu ya banyak sekali lah keraguan itu. Kalau menurut saya tetap harus gitu loh, vaksin itu sangat penting, dan mereka yang melakukan research, mereka yang berusaha menemukan vaksin ini kan juga bukan orang bodoh gitu loh. Mereka itu punya pengetahuan, mereka itu punya pengetahuan, dan perusahaan-perusahaan yang nggak akan juga lah mereka jual produk seenaknya gitu kan, karena itu kan namanya dia. Contohnya AstraZeneca itu perusahaan besar gitu loh. Ngapain dia mengorbankan namanya cuma untuk satu vaksin yang satu musim ini gitu loh. Atau mungkin Sinovac gitu kan, dia juga perusahaan sangat besar. Nggak mungkin lah mereka itu mengorbankan namanya cuma untuk dapat proyek vaksin COVID misalnya, Moderna, Pfizer. Itu sama aja kayak kita jualan gado-gado gitu kan. Ini cuma gara-gara semua orang butuh gado-gado gitu, terus kita bikin gado-gado seenaknya, padahal kita yang sehari-hari jualan gado-gado kan nggak mungkin gitu. Karena pasti kita ingin mempertahankan kepercayaan publik juga dong terhadap perusahaan kita, ya nggak sih gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau masih dibilang teori konspirasi lah kita ini dibodoh-bodohi gitu sama WHO. Come on, di WHO itu isinya bukan orang-orang tolol juga, mereka orang pinter cuy. Jadi sama seperti di EU, itu mereka juga orang pinter gitu loh. Artinya nggak usah underestimate juga gitu loh. Mereka juga semua akan membela negaranya, ekonominya untuk hal ini gitu aja. Jadi salam sehat, hati-hati, and have a good time. Dadah.